Halo, selamat malam semua. Malam. Rekan-rekan semua yang udah join malam malam hari ini. Malam hari ini kita kembali akan Ya, malam, berbincang selamat malam. dengan Mas Nuki. Selamat malam Mas Dino, Malam. tentang History of Secret Space Program atau SSP. Jadi dalam acara ini nanti akan Mas Nuki akan memperkenalkan tentang sejarah SSP juga dengan komponen-komponennya seperti German Breakaway Group, US Navy SSP, Air Force SSP, Solar Warden dan sebagainya. Ini kelanjutan dari materi tanggal 7 kemarin. Setelah tanggal 7 kemarin kita mengenal tentang Inner Earth Civilization. Hari ini kita akan kembali ke seri berikutnya tentang Secret Space Program. Oke, Mas Nuki, silakan dimulai acaranya. Ya, selamat malam semuanya. Uh, Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai Secret Space Program. Uh, ini merupakan sebenarnya materi utamanya adalah sebenarnya presentasi dari Cory Good di depan MUFON ya. Jadi Cory Good waktu itu presentasi di depan MUFON, organisasi UFO ya di Amerika, tentang histori dari Secret Space Program. Tapi karena sebenarnya ini isinya banyak ya, jadi selain materi presentasi Cory Good, saya juga ngambil dari beberapa sumber. Nanti kalau dilihat di slide-nya itu di tiap itu ada link ya. Itu link itu adalah link tempat saya mengambil sumber materi ya. Kemudian di sini juga ada link untuk source reference video di YouTube. Ya, mungkin yang belum kenal nama saya Nugra Suntot Sudono dan Nugi. uh, Secret Space Program ini merupakan sebenarnya pembawa informasi tidak cuma Koribut ya, tapi yang terkenal dia. Ada beberapa, nanti kita lihat beberapa orang yang juga membawa informasi tentang Secret Space Program ini. Nah, Koribut sendiri terkenal karena dia bukan hanya insiders ya, insiders orang yang membocorkan informasi, insider atau whistleblower. Koribut juga kontakti ya, jadi dia pernah kontak dengan alien. Jadi insider sekaligus kontakti. Nah, sebelum kita mulai ini pretest. Jadi saya uh, belum acara tuh biasanya saya kasih pretest. Pretest itu gunanya supaya kita fun ya. Kita berusaha cari tahu seperti apa sih materi-materi yang mau disampaikan, terus ada tesnya. Sebelum waktu pretest juga udah saya kasih draft dari presentasinya. Nah, di sini ada beberapa yang top score ya. Jadi yang isi cuma 8 sih. Cuma 8. Yang top skornya semuanya 60 nih ya. Termasuk Mas Nur, Bahani, ini pasti Unity question ya. Terus ini Mas Lutfi Ansah gitu. Jadi ada top skornya 4 orang. Nanti habis ini juga kalau berkenan saya akan kasih post test ya. Jadi nah dilihat seberapa jauh penyerapannya di sini. Nah, kemudian kalau mau mendownload materi ini bisa di screenshot aja. Materinya saya taruh di dalam share folder ya. Uh, ya bisa pakai VR ya, foto aja atau pakai linknya itu bisa ditulis ya. Ini saya kasih waktu 10 detik untuk screenshot. Oke. Nah, uh, karena Korigud presentasi di depan MUFON, maka Korigud agak lebih terstruktur ya. Jadi dia lebih berhati-hati. Pertama-tama di sini presentasinya mengenai apa itu whistleblower. Ya, whistleblower itu orang yang membocorkan informasi sebenarnya ya. Ini ya. Jadi orang orang yang membocorkan informasi tentang seseorang atau tentang organisasi yang terlibat dalam suatu perbuatan yang tidak bagus lah ya. Itu definisi dari whistleblower.
Ya dengan kata lain adalah seorang yang merasa terpanggil karena hukum atau karena moral untuk membocorkan informasi ke publik, ya, mengenai hal-hal yang tidak benar yang dilakukan organisasi atau individu. Nah, untuk melakukan pemeriksaan whistleblower biasanya tuh dilakukan pemeriksaan tentang proper dokumen gitu ya, kemudian physical evidence, kemudian testimoni. Ini mungkin yang sudah memeriksa kurikulum itu antara lain dari Mike Masalah, kemudian kita pernah publish dua dokumen dan dokumen tersebut diakui pertama kali dirilis oleh Korikut. Bahkan yang punya dokumen sendiri sempat bingung kenapa dokumen dia yang sebenarnya harusnya secret itu ada di tangan Korikut. Ya itu yang kemarin dibahas, dokumen tentang wormhole, ya tentang Stargate seperti itu, tentang warp. Oke, kemudian ya Korikut itu dia sebenarnya ya dia dulu waktu sejak masih kecil dia tuh ikutin namanya unacknowledged program, ya, unacknowledged program, program yang tidak diakui, ya. Nah, program ini sebenarnya banyak level-level dari kerahasiaannya dan dikontrol, ya. Jadi informasi-informasi biasanya sudah di kompartemen itu maksudnya dibikin sekat-sekat. Jadi nggak semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi secara keseluruhan. Jadi biasanya masing-masing orang tuh hanya tahu sedikit-sedikit dan nggak jarang ada orang-orang yang dibohongi gitu ya untuk menutupi apa yang sedang terjadi. Jadi dia tuh kerja tapi dia nggak tahu sebenarnya yang dikerjakan tuh apa gitu kan. Jadi dia diberi informasi yang sebenarnya keliru tuh sering sekali kalau di dalam program-program seperti ini. Ya karena protokol yang sangat ketat di acknowledge program ini memang sulit sekali untuk melakukan verifikasi. Jadi biasanya hanya testimoni dari orang tersebut yang bisa kita bisanya korelasikan gini ya. Jadi Koregu itu hanya satu dari sekian banyak dari orang yang membocorkan informasi tentang Secret Space Program sebenarnya. Oke, nah Koregu dia masuk ke suatu program yang namanya MILAB. MILAB itu military abduction. Nah, biasanya orang itu dipaksa atau untuk masuk ke dalam unacknowledged atau secret program. Di sini program ini menggunakan aset-aset sipil dan militer. Nah, anehnya tuh biasanya memang kalau orang direkrut ke dalam program rahasia tuh biasanya dia punya garis keturunan yang sudah pernah ikut program serupa gitu ya. Jadi ini kakeknya si Korikut itu pernah ikut namanya Project White Coat. Itu adalah project Guinea Pig ya, tentara-tentara yang dijadikan biji percobaan untuk percobaan sebenarnya bio war sih ya, perang memakai senjata biologis. Nah, jadi kakeknya si Korikut ikut dalam Project White Coat, jadi kelinci percobaan. Ya, jadi kalau pengakuan si Korikut itu kakeknya itu diinjeksi sampai sakit berminggu-minggu ya, terus dia punya masalah ya di tulang belakangnya ya. Nah, kenapa si Korikut bisa dipilih? Ya, itu kalau menurut si Korikut dia dipilih karena dia punya family history ya, jadi kakeknya itu memang sudah ikut eksperimennya sejak Perang Dunia Kedua ya. Kemudian juga ada testing ya yang dilakukan di sekolah. Kemudian ada profiling ya. Terus kemudian ternyata si Korikut itu punya bakat ya. Dia punya yang namanya extended empathic and intuitive abilities ya. Jadi bisa mendeteksi ya, istilah sensitif ya. Deteksi, bisa mind reading ya, macam-macam. Ini
slide yang sebenarnya ngulang dari yang kemarin, ini saya cepat aja. Jadi Corrigood itu dibawa ke Carswell Air Force Base. Nah, di sini dia dilatih bersama 9-15 anak kecil lainnya, ya. Kemudian ya ada juga sel-sel lain sekitar 120 anak kecil ya yang dilatih di dalam suatu mall indoor ya pada malam hari. Nah, pelatihannya adalah sensory deprivation. Apa itu sensory deprivation? Itu adalah menutup semua indera kita. Itu biasanya kalau di film-film tuh orang ditaruh dalam air terus ditutup, dipetik gitu ya, kayak latihannya Navy SEAL gitu ya. Itu sensory deprivation. Kemudian virtual reality simulation, pharmaceutical enhancement ya, kemudian trauma bonding, salah satu latihannya Corrigood. Kemudian juga dia dilatih ya, karena ini militer, dia dilatih penggunaan senjata api tradisional firearm, kemudian hand to hand combat, kemudian navigasi ya, radio protokol. Nah, kalau di Secret Space Program tuh ternyata istilahnya bukan alien, istilahnya non terestrial ya. Jadi di sini setiap orang yang ikut di program yang diikuti Corrigood ini dilatih untuk teraklamasi terhadap non terestrial. Teraklamasi maksudnya apa? Terbiasa. Ya. Karena apa? Karena kalau tidak dibiasakan ya melihat non terestrial, katanya sih bisa shock gitu ya katanya. Kemarin di slide yang season yang kemarin itu saya sempat kasih lihat informasi bahwa ada tentara yang stres gitu ya habis ngelihat bentuk reptilian gitu ya, karena di dalam di pendidikan agama dia kalau ngelihat reptil tuh setan gitu, kok bisa dia nembak-nembakin setan gitu kan. Kemudian juga dilatih berinterface ya, bertemu dengan non terestrial. Kemudian juga ada hybrid ternyata di Carswell Air Force Base. Hybrid itu ya kombinasi antara manusia sama non terestrial. Nah, kemudian penggunaan advanced technology di program yang diikuti Corrigood antara lain ada banyak alat-alat yang bisa berinteraksi dengan cara otak manusia, neural interface ya. Ada simulator, hyper virtual reality simulator. Dia ada juga namanya chemical blank slating ya. Jadi kalau misalnya ada orang tertentu yang mau dihapus memorinya, dikasih chemical, dikasih obat kimia, injeksi supaya memorinya hilang, nggak punya ingatan apa-apa. Dan di situ di program itu banyak digunakan magnetic levitation train ya. Jadi kereta-kereta di bawah tanah yang sangat cepat ya. Terus mereka bisa cepat karena mereka magnetic levitation, tidak ada gesekan, terus juga lorongnya itu ruang hampa ya. Tidak. Oke. Nah, bagaimana caranya bisa direkrut ke dalam SSP ya. SSP itu Secret Space Program, program rahasia, program angkasa luar rahasia. Nah, pada saat direkrut, kita dibawa ke namanya LOC. LOC itu adalah Lunar Operation Command. LOC ini kayak semacam hub ya. Jadi, setiap operasi itu selalu masuk ke LOC dulu. Kayak tempat kalau kuliah itu kayak gedung akademis lah, gedung registrasi akademis. Ya, Lunar Operation Command. Nanti ada slide-nya tentang LOC. Kemudian sign dokumen ya. Walaupun kita underage, umur 17 tahun tetap sign dokumen, kemudian ada medical exam, kemudian menerima berbagai macam injeksi. Kemudian menariknya si Corrigood ini juga bekerja ya di dalam masa periode bekerja di Secret Space Program. Dia bekerja 2 kali 20 ya. 2 kali 20 tahun. Dalam waktu dia bekerja itu dia masuk ke dalam yang namanya IINI ya, IINI, Intruder, Intercept, and Interrogate. Ya, di sini merupakan suatu program yang menurut Corrigood ini sangat mirip dengan program Men in Black ya, film bioskop Men in Black.
Antara lain di sini mereka memonitor air traffic control, crash investigation ya. Dan mereka akan menangkap ya bisa terestrial ya, ditangkap terus di question. Si Corrigut tuh punya kemampuan untuk mendeteksi apakah seorang itu benar berkata yang dia katakan gitu ya. Dia bisa mind reading seperti itu. Ya. Nah, kenapa ada yang namanya Intruder Intercept and Interrogation Program, IINI? Ini karena disinyalir bahwa ada banyak non-terestrial yang memasuki tata surya kita tanpa izin atau tanpa tanpa pengetahuan yang berwenang lah ya. Jadi US Navy itu membuat program IINI ya. Jadi Intruder Intercept and Interrogation Program. Nah, tugasnya mereka adalah menculik dan menginterogasi individual ini ya non terestrial atau ya mungkin juga yang diculik lagi sama si IINI ini. Nah, Corrigut tuh punya kemampuan yang disebut sebagai intuitive empath atau IE, ini bukan Internet Explorer ya, IE intuitive empath, dan dia bisa membaca pikiran makhluk-makhluk tersebut. Ya. Agenda makhluk-makhluk tersebut memang sangat banyak. Ada yang mau mempelajari masyarakat di bumi, ada yang mau mencuri manusia, ada yang mau melarikan diri gitu kan, atau mempelajari berbagai macam hal di bumi seperti mempelajari hutan-hutan, samudra dan sebagainya. Nah, memang ini informasi yang lumayan buat saya juga lumayan membuat takjub gitu ya kalau ini benar gitu ya. Karena memang ternyata ada yang namanya Men in Black, tapi yang memprakarsanya adalah US Navy, Angkatan Laut Amerika Serikat. Kemudian juga di sini ada informasi bahwa beberapa non-terestrial atau ET itu masuk ke solar system, itu menculik manusia gitu ya. Tapi mereka argumentasinya yang mereka culik itu dari kalangan mereka juga yang crash land, masuk ke dalam siklus reinkarnasi yang berulang-ulang. Jadi mereka katanya menculik orang-orang mereka sendiri. Nah, kemudian siapa yang memprakarsai? Sebenarnya program ini adalah programnya US Navy, tapi tetap saja dalam secret program yang berkuasa itu sebenarnya adalah ICC. Ya, nanti kita bahas apa itu ICC. Ya, ya ini seperti militer kompleks tapi di luar angkasa ya. Nah, 85% dari intruder non-terestrial itu mukanya mirip manusia, ya human-like. Jadi 80% itu human-like alien yang kita sering sebut. Yang selanjutnya, selebihnya itu adalah reptilian dan insectoid. Ya ini ceritanya mirip banget dengan Men in Black ya. Jadi misalnya kalau misalnya mau melakukan interogasi itu misalnya satu ruangan dihipnotis delta wave ya, kemudian baru diculik orang yang mau diculik, kemudian diinterogasi gitu ya. Oke, sekarang tentang Corrigut. Siapa itu Corrigut? Ya, pada bulan Desember 1986 Corrigut direkrut ke dalam SSP Secret Space Program UNSAP SAP Unacknowledged Special Access Program yang berada di bawah proyek Solar Warden. Solar Warden ini proyek US Navy ya. Nah, di situ dia di assign dalam sebuah kapal riset ya untuk mempelajari tata surya dari bulan Desember 1986 sampai bulan Desember 2007 ya. Nah, menariknya di sini si Corrigut ini karena dia punya intuitive empath, dia juga
berkali-kali ya, di 2 kali direkrut ya. Jadi US Secret Space Program itu punya program namanya 20 and Back. 20 and Back itu seorang direkrut, kemudian 20 tahun dia bertugas. Setelah selesai time travel ke masa dia pertama kali direkrut dan di regress ya. Usianya dibikin lebih muda 20 tahun. Nah, Corrigut katanya sudah melakukan ini 2 kali. Sampai ada, kalau nggak salah, ada organ tubuhnya yang rusak gitu ya. Kalau nggak salah korneanya atau apa. Ini mempengaruhi kemampuan dia juga. Karena itu yang dia nggak mau melakukan ini yang ketiga kalinya. Nah, ini ya, 20 and Back ini, program 20 and Back. Ya, ini kalau ngelihat dari sejarahnya memang, program 20 and Back ini memakai teknologi dari Nordic ya. Jadi ceritanya US Air Force diberi teknologi oleh Nordic supaya bisa melakukan time travel, kemudian bisa age regression ya, membuat tubuh lebih muda, kemudian bisa mind blank slate, bisa menghapus memori ya. Tapi yang mengimplementasi itu adalah programnya US Navy Solar Warden, walaupun yang pertama-tama dapat teknologi ini adalah US Air Force ya. Ya, tahun 84 ya, Solar Warden implementasi teknologi ini. Ada beberapa orang yang mengkonfirmasi tentang program 20 and Back ini, antara lain Admiral William Tonkin dari US Navy, ya. Kemudian juga ada Randy Kramer ya, dari United States Marine Corps Special Section. Dia juga mengatakan ada program 20 and Back. Jadi nggak cuma Corrigut yang mengatakan bahwa ada program 20 and Back. Jadi sekali lagi, apa itu 20 and Back? Seorang direkrut, bertugas selama 20 tahun, time travel ke masa pertama kali direkrut, badannya diregresi, ya, regresi itu dibuat lebih muda 20 tahun, ya, kemudian di blank slate ingatannya, kemudian ditawarkan lagi apakah mau melakukan lagi gitu ya. Corrigut sudah melakukan ini selama 2 kali. Nah, kemudian kita kan bicara tentang time travel ya. Ternyata setelah saya pelajari lagi, sempat diberitahukan informasi mengenai yang namanya time corps ya. Apa itu time corps? Ini semacam polisi yang mengawasi time travel ya. Ya, ini memang kayak science fiction ya. Jadi katanya ada yang mengawasi time travel, dan setiap time travel harus melalui time corps. Jadi kalau nggak melalui time corps itu dianggap ilegal gitu ya. Nah, time corps ini katanya dia headquarter-nya dalam sebuah bubble di tahun 2039 ya. Ya, ini informasi ya, nanti mungkin kita bisa diskusikan nanti ini. Oke. Nah, cuman seperti saya sudah kemukakan bahwa nggak cuma Corrigut yang memberikan informasi tentang Secret Space Program. Jadi kalau Corrigut itu lebih masuknya ke program yang lebih ke arah riset gitu ya, terus sebagai intuitive empath gitu ya. Nah, ini ada informasi dari Randy Kramer. Randy Kramer mengatakan bahwa dia juga ikut Secret Space Program, sama, ikut 20 and Back, cuma Randy Kramer masuknya ke dalam United States Marine Corps Special Section. Ini merupakan suatu secret eksekutif, suatu secret military task force yang dibentuk oleh Presiden Eisenhower ya. Jadi tahun 1953. Ini sebenarnya untuk waktu itu mungkin Eisenhower berpikir bahwa perlu ada tentara yang dia percaya gitu ya. Karena kalau bukan tentara dia nggak percaya kan. Nah, ya ini tahun 2013 nih Randy Kramer, Kapten Randy Kramer, dia memberikan informasi bahwa ada yang namanya United States Marine Corps Special Section yang bertugas di Secret Space Program.
Nah, antara lain kenapa dibentuk United States Marine Corps Special Section, karena Presiden Eisenhower tidak mempercayai MG-12 katanya ya. Jadi United States USMC SS, United States Marine Corps Special Section, dibentuk untuk meng-counterbalance MG-12. Nah, yang direkrut adalah Navy dan Marine Corps officer, karena yang dia percaya itu ya orang dari US Navy sama USMC ya. Jadi ada banyak rekrutmen ya di situ. Jadi antara lain digunakan alasan perang Korea ya. Jadi orang direkrut padahal bukan masuk untuk perang Korea, tapi masuk ke USMCSS. Nah, USMCSS karena memang untuk Secret Space Program, mereka juga punya beberapa macam program untuk membuat semacam augmented soldier ya, kayak semacam super soldier. Ada banyak yang di enhance di sini, antara lain psionic development ya, kemampuan ESP ya, kemudian juga kemampuan macam-macam ya, bisa genetically enhance, implant, bisa connect ke komputer dan sebagainya. Nah, ada yang namanya Project Moon Shadow. Nah, Project Moon Shadow diinisiasi tahun 1969. Ini merupakan program yang berfokus untuk mentraining augmented soldier ya. Tanpa menggunakan trauma based method ya, karena trauma based method itu ternyata tidak efisien. Ini sebenarnya bagian dari Project Mannequin. Ini USMC, dia berkooperasi dengan non-terrestrial namanya Brown Swan. Jadi di sini embrio dari human itu di-engineer dari awal ya. Kemudian di sini Brown Swan itu sebagai konsultan genetiknya katanya. Jadi ada non-terrestrial yang juga diajak kerjasama di sini. Pada awalnya ada sekitar 300 anak ya. Rasionya 4:1 untuk laki-laki dan banding wanitanya. Ya, training dilakukan di USMC. Berbagai macam training yang dilakukan, antara lain firearm, kemudian training dengan Black Ops tim yang lain di seluruh dunia ya, antara lain di Central Amerika. Mereka bekerja sama dengan proyek-proyek Special Force yang lain seperti SEAL Team, Recon dan sebagainya. Ini bagian dari Project Mannequin ya, Project Moon Shadow ini. Ini juga dilakukannya di bulan sebenarnya. Namanya aja Moon Shadow. Ya, setelah selesai, tentara-tentara ini dikasih individual assignment, entah itu di Earth Defense Force atau Mars Defense Force. Kalau Earth Defense Force itu nanti dia menugaskan tentara-tentaranya ke Radiant Guardian, ini nama lain dari Solar Warden sebenarnya, atau ke semacam private military contractor yang namanya Mars Defense Force ya. Jadi di situ juga ada semacam mercenaries lah, soldier for hire. Oke, nah ini informasi yang baru ya. Mungkin waktu session kemarin sempat ada Mbak siapa ya, Mbak Sim? Siapa saya lupa. Kemarin ada yang sempat yang menyinggung tentang ini ya. Jadi ini informasi baru. Corey Goode mengatakan bahwa dia ketemu ya waktu ada acara tentang alien UFO conference, dia ketemu orang-orang yang mengaku pernah kerja sebagai tentara di yang namanya Earth Command. Nah, nama ini memang pasti kayak Solar Warden juga bisa berubah ya, jadi Radiant Guardian dan sebagainya. Ini Earth Command juga bisa berubah-ubah, tapi salah satu namanya Earth Command. Ini merupakan Global Military Special Unit. Ya, di sini teritorinya hanya di bumi. Kalau tadi kan
USMCSS itu bisa di luar ya, bisa di luar bumi. Kalau Earth Command ini hanya di bumi. Kemudian tentaranya dari seluruh dunia. Headquarter-nya kemungkinan mobile ya, pindah-pindah. Tugasnya itu untuk UFO Crash Retrieval Mission, yang salah satunya di Brasil, contohkan. Kemudian untuk misi penyelamatan atau misi penyerangan ke dalam inner Earth. Nah, membernya tuh dari berbagai macam negara di bumi ya. Ini Earth Command itu dibuat untuk memproteksi, melindungi bumi dari extraterrestrial dan inner Earth people. Nah, di sini Earth Command dapat banyak bantuan teknologi dari Tallwhite dan Nordics. Jadi ada beberapa tempat di bumi seperti di Grand Canyon yang sebenarnya terkoneksi ke dalam markas inner Earth ya. Nah, di sini inner Earth itu ada banyak, nggak cuma apa yang saya sebutkan, ada Ansar, itu nggak, kan ada banyak kan inner Earth. Ya, inner Earth people dianggap bukan musuh, tapi bukan juga teman. Ya, jadi mereka dianggap punya agenda sendiri. Nah, saya kasih ilustrasi film Predator ya. Nah, di dalam kenyataannya mereka nggak pakai pakaian yang kayak tentara gini. Mereka pakai special uniform. Ini semacam suit ya, semacam armor tapi yang tight suit ya. Jadi yang ketat gitu ya. Nah, mereka pakai pakaian armor yang tight, yang ketat, yang bisa membuat mereka lebih kuat, lebih cepat, dan melindungi mereka dari serangan psychic. Karena reptilian itu katanya bisa nyerang secara mental, ya. Ada manpower attack-nya. Nah, salah satu misi di Antartika, mereka harus menyelamatkan beberapa ilmuwan dari makhluk yang tingginya 6 feet, ya, 5 meter lebih lah, 6 feet itu. Makhluk yang berjalan di atas 2 kaki, intelijen, yang katanya merupakan gabungan antara werewolf dan yeti. Ya. Makhluk-makhluk ini dikatakan sangat intelijen karena mereka sepertinya punya semacam taktik ya, jadi bergerak secara terkoordinasi, ada polanya. Nah, disebutkan bahwa dari Intel bahwa yang membuat makhluk-makhluk tersebut adalah Fort Wright. Fort Wright itu ya berarti ya Nazi Jerman ya. Nanti ya ceritakan juga Nazi Jerman itu sebenarnya ada lagi grup yang namanya Jerman Breakaway Group ya, jadi kelanjutan dari Nazi Jerman. Nah, di sini Fort Wright di Antartika itu membuat makhluk-makhluk ini untuk menjaga beberapa markas mereka. Ya. Nah, ini katanya kejadiannya sekitar 20 tahun yang lalu. Earth Command, tentara Earth Command itu berlatih underground. Itu mereka latihan navigasi, survive, combat training ya. Bukan buat Command itu sudah melakukan pertempuran dengan berbagai macam jenis reptilian dan greys, ya. Dan dikatakan reptilian dan greys itu sangat agresif ya. Ini pertempuran di dalam inner Earth ya. Nah, perbandingannya adalah, ini kenapa saya ngambil film Predator, karena kalau dilihat di layar ini ya, di gambar ini, kan ada berapa? 1, 2, ada 7 orang kan di layar ini. Yang selamat kan cuma 1 ya. Kan? Dari encounter ininya persis yang dikatakan oleh Quericud bahwa untuk setiap reptilian yang mereka berhasil bunuh, mereka kehilangan 6-8 orang. Ya. Nah, reptilian itu menggunakan pakaian exoskeleton armor yang terintegrasi, terkoneksi dengan tubuh mereka. Kemudian mereka tidak membawa senjata yang dipegang seperti tombak atau kayak senapan, enggak. Pakaian mereka itu menyatu ke tubuh mereka, ya, seperti webnya Spider-Man. Ya. Jadi kalau mereka mau nembak itu mereka tinggal arahin kepalaan mereka, ya, kemudian mereka tutup kepalanya, baru terus keluar semacam plasma beam. Sedangkan Earth Command itu menggunakan conventional weapon, bedanya mereka menggunakan peluru antara kaliber 223 dan 308. Tapi mereka menggunakan bukan gunpowder ya, mereka menggunakan semacam bubuk putih untuk akseleran. Katanya akselerannya ini bisa membuat peluru bisa beberapa kali lebih cepat
Dan pelurunya itu juga dibuat dari mineral yang lebih keras ya. Tapi walaupun dengan senjata ini, Earth Command katanya susah untuk menembus armor dari reptilian. Katanya ditembakin 30 kali aja, baru 3 peluru bisa menembus armornya reptilian. Itu juga kalau ditembakin di tempat yang sama ya. Nah, di sini disebutkan bahwa Earth Command menggunakan drone, kemudian senjata dari luar angkasa, mungkin semacam satelit, ya, space-based weapon, dan ground-based weapon untuk menjatuhkan UFO. Dan katanya memang ini sering dilakukan ya. Earth Command memang sering menjatuhkan UFO yang dianggap mungkin melanggar protokol atau aturan gitu. Oke, ini informasi yang terbaru dari Corrigood. Ini cukup menarik juga. Oke, nah, saya lanjutkan ya, ke Solar Warden. Jadi Corrigood itu direkrut ke dalam program yang sebenarnya bagian dari Project Solar Warden. Apa itu Solar Warden? Dimulai di tahun 1980-an, ini yang mengontrol adalah US Navy. Ya. Nah, tapi di tahun 90-an, istilahnya bukan Solar Warden lagi ya, kalau nggak salah Radiant Guardian ya. Jadi namanya ini bisa berubah-ubah. Nah, Solar Warden ini tugasnya apa? Sebenarnya tugas dia adalah melindungi tata surya. Sebenarnya yang dilindungi adalah aset-asetnya apa ICC sebenarnya. Ya. Jadi aset-asetnya orang bumi juga sebenarnya. Jadi kemudian dia bisa ke star system lain untuk misi-misi ofensif. Nah, kemudian ada juga misi-misi scientific. Jadi si Corrigood ini masuk ke kategori yang ketiga ya, scientific research. Nah, Solar Warden katanya merupakan secret space program yang dijalankan oleh US Space Force ya. Tugasnya adalah memonitor semua incoming dan outgoing traffic di tata surya. Ya, tugasnya patroli, mempertahankan tata surya kita ya. Kemudian bisa juga travel ke star system yang lain untuk misi-misi ofensif. Nah, di akhir 90-an nama Solar Warden berubah jadi Radiant Guardian. Ada beberapa fleet, ada military offensive defensive fleet, dan ada scientific dan R&D fleet. Si Corrigood masuk ke yang scientific R&D fleet. Jadi ada protokolnya kalau ada extraterrestrial craft mau masuk ke solar system, mereka harus melalui protokol ya. Kalau misalnya mereka tidak mematuhi protokol tersebut, bisa dikejar sama Solar Warden. Nah, Solar Warden disebutkan terdiri dari 8 battle group. Itu ada carrier, fighter, triangular shuttle, research vessel, troop transport ship, hospital ship, supply ship, ya ada banyak sekali. Carrier-nya bisa sampai 2 kilo panjangnya. Ya. Small carrier, modular, bisa berfungsi sebagai research vessel, troop transport ship, atau hospital ship. Bentuknya seperti ada di layar yang research vessel-nya. Ya. Kemudian para tentara-tentaranya, perwira-perwira dari Solar Warden ini direkrut dari Naval Space Command. Jadi perwira-perwiranya direkrut dari NASA Naval Space Command. Jenderal-jenderalnya katanya dari militer Amerika ya. Kemudian ada juga yang dari MILAB. Yang direkrut kebanyakan orang Amerika, ada juga orang Kanada, British, Australian, kemudian ada juga orang Jerman, orang Chinese. Nah, propulsinya itu menggunakan yang namanya temporal drive dengan menggunakan prinsip quantum entanglement antara beberapa isotop. Jadi ada dua torsion drive seperti itu di layar, kiri sama kanan. Nah, misalnya bubble yang di-create oleh torsion drive yang di sebelah kanan, yang air twist itu lebih besar dari yang sebelah kiri, air twist. Nah, berarti pesawatnya akan bergerak ke arah air twist. Jadi gitu caranya dia menggerakkan kapal luar angkasanya.
Pada awalnya Solar Warden menggunakan kapal selam. Ya, jadi kan pertanyaannya kok mereka bisa membuat kapal tanpa diketahui ya. Mereka membuatnya di bawah tanah sebenarnya. Kemudian mereka juga sebenarnya covernya itu mereka buat kapal selam. Terus kapal selamnya tentu dikasih torsion field engine bisa keluar angkasa gitu ya. Katanya ini sekitar tahun 50-an ya, itu didesain oleh United States Air Force. Kemudian tahun 70-an mulai dibuat di bawah Wasatch Mountain di Utah. Kemudian juga dibuat di Antartika. Pada saat carrier-nya udah 60%, engineer-nya masuk ke dalam kapal, ya, kemudian bekerja membangun kapal. Katanya Presiden Reagan sudah di-brief ya tentang proyek Solar Warden. Selain itu juga di-brief tentang adanya 5 ras IT. Jadi ini sejak zamannya Presiden Reagan. Ini adalah beberapa foto yang katanya si kapal-kapal dari Solar Warden ya. Ini beberapa dari John Leonard Watson. Ini juga beberapa kelihatan ya. Ini juga beberapa kelihatan dari Space Shuttle. Oke. Kehidupan di Summerfield Research Vessel. Ini tempat kapalnya Corrigut ya. Ini dinamakan dari ahli fisika teori Jerman Arnold Sommerfeld. Nah, kubikelnya itu interchangeable ya di dalam research vessel itu ya bekerja dengan egghead, terus saintis ya. Banyak waktu yang di-spend oleh Corrigut membaca informasi dari Glasspad. Glasspad itu semacam kristal tablet yang bisa interface sama otak manusia, terus bisa ada informasi berbentuk semacam 3D yang bisa kita lihat ya secara langsung karena berkoneksi dengan otak, saraf otak kita langsung. Ya banyak situ ya. Ini udah diceritakan di slide yang sebelumnya sih ya di season kemarin ya. Jadi Corrigut dapat banyak informasi dari sini, dari Glasspad database ini. Nah, sejarah dari SSP di sini disebutkan ya ada juga kontribusinya Nikola Tesla, katanya dia develop free energy technology. Terus ya ini si Cory ini memang termasuk pengagumnya Trump ya, jadi dia masukin putus uncle katanya. Ini pamannya si Trump memang salah satu yang mungkin yang bekerja sama Tesla. Nah, Victor Schauberger, dia bekerja mengamati torsion physics ya. Torsion physics katanya itu ada di, saya sempat juga pelajarin ini, katanya ada di ikan salmon ya. Katanya dia dipaksa bekerja oleh SS untuk membuat liquid vortex cooling system. Nah, ini mungkin pionirnya UFO dari Jerman. Nah, kalau ini lain lagi. Ini Maria, ini SSP ya, Nazi Origin of SSP. Ini awalnya memang yang menggerakkan Nazi itu adalah Real Society, Tool Society. Ya. Yang namanya SS juga punya divisi Core ANNRB yang banyak orang dari Tool Society atau Real Society. Kemudian ada beberapa saintis dari Nazi yang juga bekerja untuk paranormal atau rocket research. Antara lain ada Werner von Braun untuk roket ya, Joseph Mengele, ada Maria Orsic ini untuk paranormal ya. Nah, menariknya apa? Menariknya itu kalau menurut Corrigut, informasi yang dia baca ya yang namanya Maria Orsic itu dikenali oleh Bill Mayer sebagai Sam Jassy. Itu menurut Corrigut ya. Oke. Ini yang disebut sebagai Nazi German Breakaway Group. Jadi ceritanya pada ini mungkin saya udah cerita di season yang kemarin ya bahwa Nazi Jerman itu
bertemu dengan nama Nordic dari Agartha. Ya, itu kan ceritanya Corrigus. Dan mereka dikasih teknologi UFO. Terus ada juga yang cerita bahwa Maria Orsic Tool Society bisa channeling ke alien dari Aldebaran. Ya, terus dikasih juga teknologi Friel, ya, teknologi UFO. Nah, terus ada juga yang bilang bahwa reptilian alien kontak dengan Nazi Jerman. Terus mereka juga memberi teknologi UFO. Corrigus memvalidasi hanya Agartha, Nordic dari Agartha, dan reptilian alien. Corrigus tidak mengatakan apa-apa tentang alien dari Aldebaran yang dikontak secara channeling oleh Tool Society. Nah, disebutkan oleh Corrigus bahwa ada beberapa peristiwa yang di belakangnya itu sebenarnya dilakukan oleh Nazi Jerman Breakaway Group. Jadi ini adalah kelanjutannya Nazi Jerman setelah kalah di Perang Dunia Kedua, mereka ternyata membuat grup lain, ya. Dan grup ini sudah menguasai teknologi UFO. Antara lain yang dilakukan oleh mereka adalah mereka swarming di atas Washington DC itu bulan Juli tahun 1952. Kemudian juga disebutkan sempat muncul di atasnya Los Angeles. Ya. Ini langsung ditembaki oleh pesawat, artileri anti pesawat. Karena ini kan tahun 42 lagi perang kan. Yang dikira kapal musuh, ya. Tapi segitu banyak yang nembakin itu nggak jatuh-jatuh gitu, ya. Itu katanya Nazi German Breakaway Group. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya yang namanya UFO-nya yang dilihat oleh George Adamsi di Colorado Desert, Amerika, tanggal 20 November 1952, itu UFO-nya sangat mirip dengan Hanebunya Nazi, ya. Kemudian yang dilihat oleh Kenneth Arnold di Mount Rainier, Gunungan Rainier, 24 Juni 1947 juga sebenarnya bisa disebutkan mirip sama pesawat tempurnya Nazi Jerman yang terakhir, ya, pesawat jetnya Nazi Jerman yang terakhir. Oke, balik ke sini. US Navy itu ternyata merekrut banyak Nazi scientist, ya. Ini disebut sebagai Operation Paperclip, di mana 1.600 ilmuwan Jerman, ilmuwan, teknisi, insinyur itu direkrut. Yang mengontrol operasi ini adalah US Navy, dijalankan oleh Joint Intelligence Objective Agency. Ini namanya akhirnya berubah jadi CIA. Operation High Jump, official title-nya United States Navy Antarctic Development Program, dipimpin oleh Laksamana Richard E. Byrd. Secara ofisialnya di sini mereka katanya melatih personel, testing equipment di kondisi dingin, ya. Kemudian kalau sebenarnya yang dilakukan adalah mau memperluas daerahnya United States sebenarnya, ya, membuat base di Antartika, ya. Nah, tujuan yang lain antara lain melakukan studi apakah bisa membuat military base, ya, di es gitu, di atas es. Kemudian juga berbagai macam studi elektromagnet, geological, geographic, meteorological, dan sebagainya, ya. Tapi kalau menurut Corrigus, yang terjadi adalah seperti yang dilihat di layar. Jadi Operation High Jump itu armada US Navy yang di situ ada banyak kapal tempur, ya, ada kapal induk, ya, macam-macam kan. Itu kan satu armada. Itu katanya diserang oleh armada Nazi German Breakaway Group, di mana Nazi Jerman itu udah punya UFO, ya. Mereka udah punya, ya, bisa kita katakan mereka udah punya wahana yang kita sebut, ya, UFO. Dan disebutkan oleh Corrigus
armadanya Admiral Byrd US Navy itu kocar-kacir karena nggak nyangka bakal ketemu lawan yang pakai beam weapon katanya, pakai energi weapon. Sedangkan pada waktu itu US Navy-nya baru pakai senjata api ya, pakai senjata peluru biasa gitu kan, paling meriam gitu kan. Sedangkan musuhnya Nazi German Breakaway Group mungkin karena dapat teknologi entah dari Nordik, dari Agartha, dari dalam bumi, atau dari reptilian alien, atau bahkan dari alien dari Aldebaran, mereka sudah menguasai teknologi yang lebih canggih, ya, bisa menggunakan beam weapon atau energy weapon. Dan yang terjadi akhirnya armada itu kecar-kacir, ya, oleh Kurikut, ya, retreat, ya. Dan sampai sekarang katanya di Antartik itu masih ada Nazi German Breakaway Group masih punya pangkalan-pangkalan tertentu sih, ya. Oke, ini kita lanjutkan Lunar Operation Command. Nah, Nazi German Breakaway Group karena sudah punya teknologi UFO, mereka akhirnya buat base di bulan, di Mars, di asteroid-asteroid, di seluruh tata surya, ya. Kemudian juga kerjasama Madreko buat eksplorasi di luar tata surya. Nah, di bulan Nazi Jerman membuat yang namanya Lunar Operation Command. Ini bentuk awalnya ya bentuk swastika karena kan punya Nazi Jerman tadinya kan. Nazi Jerman itu dia menginfiltrasi Secret Space Program juga, ya kan. Kemudian LOC yang tadinya dibuat oleh Nazi Jerman Breakaway Group diberikan kepada Secret Space Program. Nah, sekarang LOC ini atau Lunar Operation Command ini digunakan sebagai hub, sebagai zona netral. Kalau berbagai macam pihak mau ketemu, ya bisa di sini. Ya. Ini sebenarnya bentuknya mirip seperti bel ya, di bawah tanahnya mirip seperti bel. Seperti ini sebenarnya miripnya ya. Ini si Kurikut dibawa masuk ke dalam LOC, bentuknya di dalam tanah seperti ini ya. Ini hanggar di bawah tanahnya, ada clocking, ada shielding. Ini letaknya di dark side of the moon. Nah, LOC kapan dibangun? LOC dibangun sekitar antara tahun 30-an ya. 30-40-an ya. Jadi late 1930s ya. Jadi mungkin sekitar 1940 ya. Antara 1939 1940 ada tiga site LOC Alpha, Bravo dan Charlie. Yang LOC Alpha itu yang bentuknya mirip swastika ya. Nah, LOC itu gunanya sebagai neutral zone, air traffic control di solar system. Ya. Strukturnya lava tube skyline. Ya, jadi di dalam LOC itu ada namanya banyak gua-gua ya sebenarnya di bawah situ. Itu LOC dibangun di atas lorong-lorong gua di bulan itu. Nah, ini ada fotonya ya. Nah, kemudian Secret Space Program juga punya markas-markas base di Mars. Ini pada awalnya dibuat oleh Nazi Breakaway Group. Kemudian diberikan kepada Secret Space Program. Ya, mereka punya kemampuan manufacturing industri full ya di Mars. Menariknya mereka punya slave labor. Jadi orang-orang yang lahir di luar bumi itu bisa dijadiin budak sama mereka. Terus juga ada cloning dan sebagainya. Banyak pelanggaran hak asasi manusia kata si Kurikut. Kemudian based on Mars ini juga sering memberikan kontribusi untuk perdagangan galaktik untuk ICC, Intergalactic Corporate Conglomerate ya ICC.
Oke, di dalam sini dalam Mars itu ada yang namanya Mars Colony Corporation, itu dibentuk tahun 74 tahun 75. Ini sebenarnya semacam apa ya, interest dari multinasional ya, ada berbagai macam bisnismen gabung. Ini semacam korporasinya lah ya yang membangun Mars gitu kan. Jadi Mars Colony Corporation kayak bisnisnya lah, bisnis swasta yang membangun Mars. Sedangkan untuk perlindungannya itu ada namanya Mars Defense Force. Ini kayak mercenary-nya ya. Jadi tentara bayarannya tuh Mars Defense Force. Sedangkan bisnis yang mau ngebangun namanya Mars Colony Corporation. Yang tadi US Marine Special Section itu banyak dipakai di Mars Defense Force juga. Nah, yang menguasai Secret Space Program seperti biasa, yang menguasai itu pasti dari golongan bisnis. Yang menguasai Secret Space Program itu adalah ICC, Interplanetary Corporate Conglomerate. Ini kombinasi dari military, private, and defense contractor. Ini bisa disebut mungkin padanannya military industrial complex ya. Kalau di bumi ini versi space-nya. Mereka yang menguasai menjalankan LOC, Lunar Operation Command. Mereka spesialisasinya membuat teknologi canggih ya yang tidak kita ketahui di bumi. Nah, ya ICC itu dari mana asalnya? Sebenarnya bisa dikatakan ICC itu ada karena pada sejak Jerman breakaway to show force di Washington DC, Eisenhower terpaksa menandatangani perjanjian ya dengan German breakaway civilization. Kemudian salah satu isi dari perjanjian itu adalah military industrial complex dari Amerika harus digabungkan dengan German military industrial complex. Jadi gabungan dari dua industri Amerika dan Jerman itu adalah origin dari ICC. Jadi di sini infiltrasi dari Jerman udah jelas masuk ke dalam ICC ya. Jadi German Breakaway Group sebenarnya dari awal memang sudah menguasai ICC. Nah, kemudian pada masa-masa itu kan namanya brain drain ya. Apa itu brain drain ya? Ada banyak orang yang hilang dan yang hilang tuh orang-orang yang misalnya kayak scientist, engineer dan sebagainya itu sebenarnya direkrut ya masuk ke dalam ICC. ICC punya banyak base di banyak planet di tata surya kita, dan ICC juga kerjasama sama DRECO karena kan German Breakaway Group itu kerjasama sama DRECO kan yang ngasih teknologi UFO sama Jerman. Nah kalau ditanya kenapa sih DRECO ngasih ke ICC, ngasih ke Jerman, karena yang namanya reptilian katanya jumlahnya nggak banyak, gitu kan. Mereka butuh sekutu ya, mereka nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Nah, salah satu base-nya ICC adalah di Aldebaran, satu lagi di Pleiades. Kemudian ICC punya 100 koloni, ya, tidak banyak sekali ya di bulan, di asteroid belt, di Mars dan sebagainya. Nah, ICC dikatakan sudah melakukan perdagangan dengan hampir 900 civilization ya di luar angkasa sana. Oke, dan yang diperdagangkan tuh yang aneh-aneh ya. Biological, malah memperdagangkan manusia juga gitu. Teknologi-teknologi yang ditemukan di bumi, ancient teknologi juga diperdagangkan. Oke. Nah, salah satu koloni ICC itu adalah Ceres. Nah, informasi ini asalnya bukan dari Corrigut, ini asalnya dari Tony Rodriguez ya. Jadi insidernya SSP itu ada banyak ya, nggak cuma Corrigut. Jadi kalau menurut Tony Rodriguez di dalam asteroid Ceres ya, itu kan ada asteroid belt ya. Setelah planet Mars itu ada asteroid belt, nah terus itu ada Ceres, ada asteroid Ceres. Di Ceres itu katanya ada koloni. Tadinya ini dikontrol oleh German Breakaway Group. Habis itu diberikan kepada ICC. Populasinya sekitar 225.000.
40.000-nya adalah slave. Ya, ya slave berarti tinggalnya di camp-camp penjara ya. Ini ada lokasinya di sini. Ini dekat apa? Ahura Mons ya. Ahura Mons itu gunung es ya. Gunung es di Ceres yang kelihatan kalau bersinar-sinar kalau di fotonya kan mengkilap ya. Ini ada ilustrasi markasnya, di situ ada patung ya. Itu dia. Katanya sih ini dibangun sekitar tahun 40-an ya. Ya, tahun 40-an. Nah, di sini Tony Rodriguez katanya sih dia sempat dia bertugas gitu ya di situ di dalam sini. Jadi bertugas sebagai slave. Terus habis itu mungkin setelah 20 tahun di 20 and back di time travel terus di regress kemudian di Nah, ya tentu saja ya ICC Secret Space Program itu berusaha untuk menutupi semuanya dengan blackmail, bribe, threat, murder. Kemudian juga ada banyak secret society, occult ritual yang dilakukan oleh grup-grup itu. Ada human and child trafficking karena ICC itu juga memperdagangkan manusia dengan ekstraterestrial. Jadi itu informasi ini tidak menyebar karena memang ditutupi ya. Nah, sebenarnya ada dua komponen di SSP ya. Ada Navy SSP dan Air Force SSP. Nah, Navy SSP itu nanti yang melahirkan Solar Warden. Ini dari awal Project Paperclip ya tahun 1945 kan US Air Force belum ada tuh. Nah, jadi US Navy Intelligence tuh udah memata-matai Jerman. Nah, mereka udah tahu Jerman punya teknologi UFO. Nah, kemudian habis Perang Dunia Kedua, mulai dibuat berbagai macam project research ya untuk membuat semacam space vessel. Nah, Admiral William Tonkin termasuk yang bekerja merancang spaceship. Nanti kita lihat ilustrasi dari spaceship yang dirancang oleh Admiral William Tonkin. Nah, menariknya adalah US Navy SSP itu mirip sekali dengan Star Trek katanya. Ini ya nanti saya lihatkan ada informasi yang katanya sempat diketahui ya, dan berhubungan dengan Star Trek juga ya, entah Star Trek sebagai cover story-nya atau apa. Nanti ada slide-nya tentang US Naval Fleet yang bukan dari Gary McKinnon ya. Kalau dari Gary McKinnon kan nggak ada daftarnya, ini yang ada daftarnya. Itu ternyata terkait sama Star Trek, menariknya gitu. Nah, Air Force SSP Origin. Kan kita tahu bahwa US Navy lebih duluan lahir ya. US Air Force kan lahir dari US Army. Nah, karena itu US Navy lebih tua dari sisi SSP. Nah, US Air Force itu SSP-nya dibangun dari Defense Intelligence Agency. Dan ini dibuat terpisah dari Naval SSP. Ya, jadi menariknya ada berbagai macam program yang tidak tahu satu sama lain. Ya, di compartmentalize istilahnya. Ya, space station, ya ini dari space station-nya NRO, National Reconnaissance Organization. Ini dibangun dari roket-roket bekas gitu ya. Jadi Air Force SSP dia juga punya riset-riset di bulan dan di Mars ya. Dibangun sih berdasarkan Strategic Defense Initiative zamannya program Star Wars-nya Ronald Reagan ya. Teknologinya itu 40-60 tahun lebih maju dari yang publik punyai. Ya, Ronald Reagan itu memprakarsai yang namanya Project Star Wars atau Strategic Defense Initiative. Antara lain
develop ground dan space base misalnya platform untuk menghadapi perang nuklir ya, untuk perang dingin waktu itu. Nah, achievementnya Strategic Defense Initiative membuat yang namanya Brilliant People's Project ya, jadi semacam arsenal rudal-rudal untuk pertahanan nuklir. Brilliant Pebbles ini menarik juga kata insider. Sebenarnya itu nama itu juga digunakan untuk proyek yang lain nih, untuk proyek riset planet yang meledak antara Mars dan Jupiter ya, planet Maldek. Oke, ini panjang ya. Nah, US Air Force SSP itu berkembang menjadi yang namanya MIC SSP. Nah, MIC SSP daerah beroperasinya adalah sebenarnya di orbit bumi ya. Jadi ruang lingkupnya bumi. Tapi ada juga yang ke Mars, ke bulan. Anggotanya, komponennya tuh MIC SSP adalah US Air Force, DIA, Defense Intelligence Agency, National Reconnaissance Organization, kemudian NSA. Di sini orang-orang yang ada di MIC SSP itu beda pengetahuannya dengan orang-orang yang ada di US Navy Solar Warden ya. Jadi mereka punya pengetahuan bahwa cuma ada sekitar 50 ET group ya yang mengunjungi bumi. Kemudian mereka ada beberapa perwira menengahnya yang diberitahukan bahwa manusia-manusia yang dari masa depan yang time travel ke zaman kita sekarang ada yang mirip seperti Grey ya. Mungkin ini yang dari informasinya dan Burih gitu ya. Jadi salah satu naratif partial disclosure itu adalah memberikan informasi bahwa di masa mendatang ada human looking dan grey looking ET. Nah, MIC SSP itu juga diberitahukan hal-hal yang menurut saya sih kurang masuk akal ya. Jadi MIC SSP diberitahukan bahwa mereka tidak bisa pergi keluar tata surya karena ada boundary lah, ada gravitational energetic condition yang tidak memungkinkan manusia pergi keluar tata surya. Ini memang sudah di sudah ada di informasinya NASA sebenarnya. Nah, jadi diberitahukan seperti jadi MIC SSP itu dia ngiranya wah kita nggak bisa travel di keluar tata surya gitu kan. Jadi mereka juga punya armada pesawat ya. Salah satu armada pesawatnya itu armada TR-3B. Ini salah satu base-nya itu Area 51 ya. Di sini saya kasih fotonya. Ini fotonya Area 51. Di atas itu adalah salah satu ilustrasi UFO yang ada di Area 51 ya. Oke, ini juga dari MIC SSP triangular shuttle ya, seperti ini bentuknya segitiga ya. Ya ini TR-3B sebenarnya. Jadi menurut informasinya, kalau yang triangular itu lebih kecil, ada lagi yang lebih gede, yaitu yang square platform. Saya nggak punya gambarnya, square platform itu bisa mengangkut sampai 600 orang. Ya. Nah, MIC SSP punya dua space station, sekitar 500
mil di atas permukaan bumi, yang ini dibangun dari roket-roket bekas gitu ya. Mereka juga punya base-base kecil di bulan dan di Mars. Nah, menariknya MICSP itu punya abduction squad. Jadi tim-tim untuk menculik orang. Dan abduction squad-nya itu nyamar jadi ekstraterestrial. Ya. Jadi di tahun 60-an katanya mereka punya personal dipilih yang kecil-kecil, terus pakai suit, pakai mask, terus nyamar jadi Grey. Nah, terus ada militer. Jadi si tentara ini nanti diposisikan ada di dalam flying disk yang dibuat oleh MICSP ya. Terus nanti orang yang diculik itu nanti mengira bahwa mereka diculik sama Grey. Ya. Dan sekarang malah udah nggak nyamar lagi karena ternyata MICSP dia mungkin sudah dikasih teknologi ya sama Draco, karena Draco kan katanya punya teknologi membuat yang namanya program lifeform ya. Jadi MICSP sekarang udah bisa mendevelop program lifeform yang mirip Grey atau reptilian. Tapi sebenarnya ini drone yang dikontrol dari jarak jauh gitu ya. Ini ada biological komponennya. Ini dibuat di Dulce dan di Pine Gap. Jadi ini mungkin yang muncul di informasi para abductee pada saat ada orang yang diculik ekstraterestrial terus diculik lagi sama militer. Jadi yang menculiknya adalah MIC SSP. Oke. Jadi ini tentang full partial disclosure ya. Jadi slide-nya si Cory. Kalau partial disclosure dia hanya membuka informasi tingkat bawah ya, Defense Intelligence Agency tingkat bawah, informasi DIA lower level. Nanti kalau misalnya ada partial disclosure, naratifnya biasanya, oh itu udah nggak ada lagi. Semua UFO yang ada di langit itu semua milik manusia bumi. Manusia bumi udah bisa bikin teknologi UFO. Nah, terus juga nanti dibuka informasi dulu ada ancient alien, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Ya, kemudian tetap katanya humanity dikontrol oleh sebagian elit itu. Kalau full disclosure semuanya dibuka, ya nanti teknologi yang suppress dibuka, ada zero point energy, healing, aging technology. Nah, ini lebih total ya, lebih total. Nah, ini kemarin di slide-nya Cory memang dikasih seperti ini, dia minta semuanya ikut kontribusi ke true disclosure. Oke. Nah, sedikit di sini ada tentang Antarctic Area 51. Ini sempat saya singgung di session kemarin ya. Jadi di sini di Antartik itu ada site-site yang ternyata mirip seperti Puma Pungku ya. Jadi blok-bloknya sama persis ya. Ini di bawah es itu katanya kondisi mirip Pompei. Pompei itu kan yang kota yang hancur oleh aktivitas vulkanik ya. Nah, terus di situ ada pre-Adamic ya, pre-Adamite. Pre-Adamite itu manusia yang punya elongated skull. Tengkoraknya telonjong. Nah, di Antartik itu ada Nazi Antarctic Base, katanya diberikan kepada ICC ya, untuk di maintain. Cara ya ini pakai Project Iceworm, dia membor es, kemudian membuat bangunan di dalamnya. Ada berbagai macam acknowledged project di Antartika, katanya ada teknologi cloning, weapon development, spaceport, ya, R&D, karena yang namanya ICC kan memang mendevelop teknologi yang kita nggak tahu kan. Kemudian ada Joint ET dan Human Project. Ya sebenarnya kalau menurut Cory ini violation ya dari Antarctic Treaty.
Ya, ini coordinated smear campaign taktik divide conquer karakter assassination, ini ininya si Cory aja sih, presentasinya si Cory, supaya apa, kan si Cory itu termasuk di SSP Alliance ya, supaya SSP Alliance-nya pecah gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya Secret Space Program, buku yang ditulis oleh Michael Salah. Ini ada 4 volume, ini saya sempat udah bagikan. Jadi di sini nggak cuma tentang Cory Good ya, ada banyak ya yang sini. Antara lain ya William Tompkins juga dibahas di sini. Ini bukunya ada 4, kalau mau baca silahkan. Secretspaceprogram.com ini udah nggak ada lagi ya. Mungkin bisa masuk ke Sparebing Alliance kalau mau baca FAQ-nya ya. Nah, kita lihat sekarang berbagai macam visualisasi kapal ya. Jadi ini adalah spaceship yang dirancang oleh Laksamana William Tompkins untuk Solar Warden. Ya, jadi seperti ini bentuknya, ya. Lumayan futuristik ya. Ini kayak stealth ya, stealth ship kalau sekilas ya. Kalau ini seperti ini ilustrasinya. Ini dirancang oleh Laksamana William Tompkins. Menariknya, Laksamana William Tompkins itu mengatakan bahwa dulu pada zaman Perang Dunia Kedua, US Navy Intelligence itu mendapat banyak informasi bahwa Jerman sudah punya teknologi UFO. Nah, kemudian pada saat Tompkins bekerja di riset pembuatan spaceship ini, William Tompkins itu didampingi oleh 2 wanita Nordik ya, 2 wanita Nordik yang banyak berkontribusi memberikan info masukan ya, sehingga terbentuklah spaceship yang seperti ini ya. Jadi ini nggak murni hasil karyanya William Tompkins, ini dibantu 2 orang wanita Nordik yang kata dia pintar-pintar sekali. Nih, kemungkinan yang bentuknya seperti ini tuh lebih modern ya daripada yang bentuknya seperti kapal selam ya. Jadi awalnya kan Solar Warden pesawatnya seperti kapal selam, tapi setelah itu dibuat yang lebih modern lagi. Ya. Nah, kalau ini adalah kapal Solar Warden yang memang dirancang dari awal mungkin supaya untuk menutupi dari publik ya, ya dibuatnya mirip kapal selam. Jadi mungkin orang-orang ngira mereka membuat kapal selam, padahal sebenarnya yang dibuat adalah spaceship ya. Jadi nanti dikasih torsion field engine terus bisa terbang keluar angkasa kalau menurut Cory Good. Ini jadi ada berbagai macam ukuran di situ ya. Ini ada panjang sekali. Oke. Nah, German Breakaway Group itu sudah mendelegasikan tata surya kepada ICC ya, Interplanetary Corporate Conglomerate ya. Jadi tata surya itu sudah didelegasikan oleh German Breakaway Group ke ICC. Jadi banyak base-nya German Breakaway Group yang diberikan ke ICC. ICC itu sebenarnya kalau kita bisa katakan Secret Space Program itu ya ICC, karena yang berkuasa di situ ICC. Nah, German Breakaway Group itu punya armada Dark Fleet. Dark Fleet itu sebenarnya fokusnya di luar tata surya. Walaupun mereka juga punya markas di Antartika, di Kutub Selatan, di bulan ya, dan di berbagai tempat di tata surya, tapi mereka fokusnya sebenarnya di luar tata surya. Nah, Dark Fleet itu personalnya semua manusia. Ini asalnya dari German Breakaway, kerjasama dengan Draco, ya, Reptilian Alien. Teknologinya mungkin kebanyakan diberikan oleh Draco, tapi Draco juga punya agenda sendiri. Dark Fleet ini digunakan untuk mendukung ekspansinya Draco Empire. Ya. Nah, Dark Fleet beroperasi di luar tata surya. Menariknya adalah
kalau menurut Korikut, pakaian uniformnya ya mirip sama Nazi ya, hitam-hitam gitu, dan mirip Star Wars. Pesawatnya juga mirip Star Wars ya. Ini pesawatnya segitiga gitu ya, segitiga lancip ya, mirip kayak apa Star Destroyer ya, atau Super Star Destroyer di Star Wars. Nah, katanya Dark Fleet itu teknologinya jauh lebih canggih dari SSP ya, karena mereka kan udah duluan ya, dan mereka dapat teknologi dari apa Draco Alliance. Ini headquarter dari Dark Fleet itu ada di backside of the moon. Bukan di LOC ya. Jadi LOC itu udah dikasih ke ICC, mereka punya markas yang lain. Ya. Ini dibuat sekitar tahun 60-an ya, 60-70-an. Jadi bedanya sama LOC Alpha itu kan bentuknya seperti apa? Seperti swastika. Kalau yang markasnya Dark Fleet itu bentuknya seperti ini nih ya, seperti semacam trapesium seperti ini kelihatan di gambar ya di Dark Side of the Moon. Nah, di dalam markasnya ada banyak lab, ada banyak genetik eksperimen, kemudian juga mereka terlibat dalam perdagangan apa, human slave trade dan sebagainya. Ini markasnya Dark Fleet di bulan, ilustrasinya seperti ini. Mereka punya cylinder ship, punya triangle ship, punya pesawat yang bentuknya kayak gini, kayak teardrop, ya. Terus juga punya pesawat-pesawat yang bentuknya kotak seperti ini. Di Antartika tuh kemungkinan di markasnya Dark Fleet tuh banyak yang teardrop ship ya. Nah ini yang pesawat yang triangular, ini mirip seperti pesawat apa spaceship di Star Wars. Ini. Nah, Dark Fleet itu beroperasinya di luar tata surya dan sepertinya memang Dark Fleet itu beroperasi untuk kepentingan Draco Empire ya. Jadi bukan apa untuk ya mungkin untuk kepentingan mereka juga, tapi mostly itu untuk kepentingan Draco Empire. Ini kapal yang segi 4. Nah, ini teardrop. Ini sepertinya ada di Antartika, soalnya sempat diceritakan oleh Korikut ya, di markas Antartika ada pesawat, ada spaceship yang teardrop dari Dark Fleet. Ini trapezoid lunar building. Nah, menariknya adalah ada info dari yang namanya Caroline Hamlet. Dia pernah diabduct, pernah diculik, kemudian pada saat diculik dia melihat ini trapezoid lunar building ya. Ini sebenarnya cuma peta aja ya, peta. Jadi ini dari ya, jadi Secret Space Program itu di mana sih posisinya? Posisinya di sini. Di situ ada ICC, ada Solar Warden, ya, ada SSP Alliance, ada macam-macam ya. Oke. Nah, di luar tata surya itu ada Dark Fleet. Kemudian ada namanya Global Galactic League of Nations. Ini kalau menurut Korikut, ini mirip seperti NATO, North Atlantic Treaty Organization. Anggotanya adalah negara-negara di planet bumi. Ya. Diberi porsi dari Secret Space Program, tapi narasinya adalah mereka harus bekerja sama karena kemungkinan akan ada invasi dari alien. Ini beroperasi di luar solar system. Ya, personelnya dari berbagai negara ya, di bumi ini. Kalau menurut Korikut mirip uniformnya seperti Target Atlantis. Jadi Target Atlantis di uniformnya ada ini kan, ada bendera-bendera di pet sebelah kanan itu ada bendera asal si personal itu berasal ya. Jadi mirip seperti itu uniformnya. Global Galactic League of Nations. Ya. Siapa yang
masuk ke dalam situ semua negara-negara Eropa, beberapa negara Afrika, India, Amerika Latin, Estonia, Ukraine, Yunani. Ya. Ini sepertinya terbentuk beberapa saat setelah Ronald Reagan mengumumkan bahwa ya kita bisa bersatu kalau ada ancaman dari alien gitu. Nah, sebenarnya Intergalactic League of Nations itu semacam cover ya untuk jadi kan ini kan di-compartmentalize ya. Jadi ada banyak sekat-sekatnya, sekat-sekat kerahasiaan. Jadi yang dikasih tahu ke negara-negara itu cuma Intergalactic League of Nations atau Global Galactic League of Nations. Jadi ICC Masuk Al-Wada ini nggak pernah dikasih tahu. Gitu. Jadi di sini negara-negara ini beroperasi ya. Jadi Global Galactic League of Nations itu beroperasi di luar tata surya. Di sini mereka diberitahu bahwa kita mesti mempertahankan tata surya kita dari ancaman ekstraterestrial. Nah, disebutkan bahwa tidak ada extraterrestrial civilization di modern time, hanya ancient ruin. Kemudian mereka dikasih tahu bahwa setiap unidentified spacecraft itu sebenarnya manusia dari masa mendatang. Jadi ada banyak cover story di sini. Ya, di sini disebutkan Presiden Reagan tahun 87 kan memberikan pidato terkenal di United Nations bahwa kalau ada ancaman alien pasti negara-negara di bumi itu bisa bersatu. Global Galactic League of Nations punya banyak pos di luar tata surya. Salah satunya adalah R&D post di Pleiades, ya, di dalam Super Earth ya. Ini punyanya, ini juga diberikan teknologi oleh ICC sebenarnya nih. Sekali lagi disebutkan bahwa uniformnya mirip seperti Stargate Atlantis. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya Secret Space Program Alliance. Jadi ceritanya di Secret Space Program itu ada rebel ya, ada semacam orang-orang yang mau berontak lah, nggak mau ngikut gitu loh ya. Nah, Corrigut sebenarnya termasuk salah satu di dalamnya. Jadi ada Solar Warden and Defector dari berbagai macam Secret Space Program. Jadi mereka mau beroposisi terhadap SSP, terutama ICC. Salah satunya Sigmund ya, sama Gonzales itu yang di perwira-perwira yang ditemui oleh si Corrigut. Nah, pada tahun 2016 kata Corrigut itu Dark Fleet Nazi German Breakaway Group Dark Fleet base yang ada di Antartika di kutub selatan itu diserang dengan SSP Alliance Triangle Ship. Nah, menariknya kalau di ilustrasinya Corrigut yang di sini dilihat ada kapal-kapal teardrop ya, kapal-kapal Dark Fleet ya, teardrop ship kepunyaan Dark Fleet yang rusak ya karena diserang oleh SSP Alliance Triangle Ship. Jadi sebenarnya ada hidden konflik di dalam SSP sendiri ya, antara SSP Alliance dan komponen-komponen yang lain. Oke, nah sekalian saya juga akan menginformasikan mengenai extraterrestrial group. Disebutkan bahwa ada yang namanya Super Federation, Draconian Federation Alliance, Spearwing Alliance, Predamite, Ancient Builder Race ya. Nah, pertama-tama Super Federation.
Oh, apa sih Super Federation? Isinya itu ada ratusan ya, atau kalau kata Corrigut antara ratusan atau ribuan ya, dari planet-planet ya yang bergabung. Konsorsiumnya itu adalah ekstraterestrial yang fisiknya mirip mirip sekali dengan manusia. Ya. Kemudian ada juga genetic farmer race ya, yang dari star system ke star system itu bereksperimen. Katanya ada 22 genetik eksperimen. Ya. Scale-nya dari genetik sampai spiritual. Jadi katanya manusia juga termasuk di sini ya. Entah benar atau Nah, Super Federation Council itu punya suatu conference center yang ada di Lagrange Point antara Jupiter dan Saturn. Katanya sih di daerah itu ada semacam time anomaly yang memungkinkan pesawat UFO dari galaksi lain tuh mudah masuk ke tempat kita. Jadi ini semacam ada wormhole lah mungkin ya. Nah, di situ ada yang namanya Council of Saturn. Nah, kemudian ada banyak delegate di situ, antara lain Nordic, Insectoid, Tall Grey, Eben, Shining One, Breademite, Tall White, Orange, Aquatic, Human. Nah, Corrigut sempat bekerja sebagai semacam IE ya, Intuitive Empath dalam meeting-meeting tersebut. Yang paling aktif katanya Nordic. Insectoid itu adalah genetic master dari lokal cluster kita. Mereka punya banyak genetik program. Katanya ada grup yang mukanya mirip Asia. Ini saya curiga yang mukanya mirip orang India ya. Ya, ini punya semacam masalah dengan insectoid. Nah, banyak ekstraterestrial di dalam Super Federation yang menggunakan bentuk soft gray ya. Jadi kan mungkin mereka sudah punya kemampuan bikin yang namanya programmable life form ya. Karena kan banyak informasi bahwa gray itu sebenarnya semacam robot ya. Ya tadi nggak dipakai hanya oleh satu jenis alien, tapi banyak sekali alien yang melakukan abduction yang pakai robot itu ya. Mungkin juga robotnya dibeli kali ya, nggak tahu ya. Karena mungkin robotnya sama, tapi yang pakai banyak. Itu kan kayak produk yang bisa kita beli. Karena memang ada intergalactic trade juga katanya. Nah, kemudian Draco Federation Alliance itu punya representatif, itu bisa berbentuk semut, N-Being, atau berbentuk reptilian, human-like reptilian. Kalau di sini yang disebut human-like itu yang punya satu kepala, dua tangan, dua kaki ya. Humanoid nah maksudnya. Ya. Kemudian ada the human delegate seat yang reserve untuk Spear Alliance delegate. Ya. Spear Alliance delegate itu dari nanti kita bahas tuh yang dari extraterrestrial yang dari bola-bola raksasa. Ya. Corrigut termasuk salah satu intuitive empath yang mendukung delegate tersebut. Ini adalah bentuk conference-nya ya, conference center-nya seperti ini di antara Saturnus dan Jupiter. Ya. Jadi ceritanya Super Federation tuh di dalam Super Federation tuh ada genetic farmer race. Jadi alien-alien ya kebanyakan sih ya insectoid ya yang suka buat eksperimen. Nah, tapi katanya sama Guardian tuh yang Spare Being Alliance itu
dilarang ya. Ini yang kemungkinan teknologi mereka lebih canggih katanya dibanding Super Federation, jadi bisa melarang. Super Federation Council dibubarkan katanya bulan Desember 2017, kemudian diganti oleh 53 Spear Alliance Delegate. Ya. Nanti kita bahas apa itu Spear Alliance. Kemudian Draconian Federation Alliance. Katanya sih di konstelasi Orion ya. Dan mereka sudah ada sekitar 375.000 tahun. Ada battle groupnya di Trapezium Cluster di bulan ya, seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Ini konstelasi Draco. Di sini juga ada banyak tipe alien-nya. Malah disebutkan Draco punya sekitar 6 spesies reptilian humanoid ya. Jadi di Draco-nya sendiri ada 6 spesies humanoid. Yang paling tinggi kastanya itu yang warna putih dan punya sayap, tapi sayapnya tuh kayak sayap nggak kepake, kayak sayap ayam gitu loh. Jadi mungkin zaman dulu dipakai, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi. Tingginya sekitar 9 sampai 14 feet, ini tinggi sekali ya, 2 kalinya manusia. Katanya jumlah Draco di solar system kita itu sekitar 7 miliar, ya, 7 miliar. Mirip seperti populasi manusia bumi. Mereka punya banyak kasta juga. Di dalam Draco ada kasta warrior, engineer, scientist. Nah, selain Draco, Draconian Federation Alliance itu punya yang namanya Reptoids. Kalau Draco katanya kan asalnya dari dimensi lain, kalau Reptoids itu dari dimensi kita. Ini beda, ini lebih tinggi, lebih kurus ya. Ilustrasinya seperti ini. Tapi ada juga yang 4,5 sampai 5 feet tall ya, yang kecil ya. Katanya sih ini banyak yang tinggal di bawah bumi ya, di inner earth. Dan teknologi mereka tuh bukan punya mereka sendiri, Reptoids ini ambil dari teknologinya Ancient Builder Race. Kemudian ada Insectoid, ya, Insectoid itu juga masuk dalam Draconian Federation Alliance. Terus ada Six Finger Nordic, ya ini ada Nordic juga yang tinggi 8 feet yang masuk ke Draco juga ada. Nah, kemudian ada yang namanya Spear Being Alliance. Jadi kalau Spear Being Alliance itu kalau menurut Korrigut ada banyak bola-bola yang warnanya indigo ya. Itu pertama-tama mereka masuk sekitar akhir tahun 80-an, tahun 90-an itu dalam jumlah yang kecil. Kemudian masuk lagi 2002, 2003, 2008, 2009. Nah, kemudian pada tahun antara 2012 akhir sampai 2015 awal itu ada sekitar 100 spear yang masuk ke tata surya. Ya, mereka spear bola-bola ini ukurannya seukuran planet Neptunus dan Jupiter. Nah, kemudian yang dilakukan katanya ini ada banyak sih ya. Kalau menurut William Tompkins tuh kalau nggak salah spear itu membesar terus menutup tata surya. Kalau menurut Korrigut banyak spear yang mengurung tata surya. Jadi ini nggak cuma Korrigut yang bilang kayak gini, William Tompkins juga pada saat diwawancara terpisah juga mengatakan ada yang namanya spear yang mengurung tata surya. Nah, salah satu non-terestrialnya itu adalah yang namanya Raw-Tir-Ear. Yang ini ya, mukanya mirip burung. Nah, di sini disebutkan ya dia bilang tuh social memory complex Ra ini sebenarnya kalau yang ini informasi di David Wilcox ini masih debatable lah ya. Tapi yang jelas kalau menurut informasi Korrigut
mereka ada di densitas 6-9. Nah, raw tier yang ketemu sama Corygott yang mukanya mirip burung ya. Nah, Spearwing Lines ini yang memubarkan Super Federation ya, menggantinya dengan anggota-anggota yang baru, pemikiran baru. Sepertinya kayak kalau menurut David Wilcox ini adalah Ancient Builder Race, tapi itu kan belum pasti ya, jadi belum tentu. Kemudian ada yang namanya Pre-Adamites, banyak banget ya. Pre-Adamite itu asal, kalau menurut Corygott pada zaman dulu sekitar 500.000 tahun yang lalu, ada planet yang meledak ya. Ada planet yang meledak. Planetnya ada yang mengatakan Maldek, ada yang mengatakan Tiamat, ada yang mengatakan Electra. Pokoknya itu planet super Earth yang meledak. Nah, pada zaman itu kalau menurut Corygott, yang tinggal di planet Maldek dan Mars itu orang-orang yang manusia-manusia yang punya yellow head, yang tempurung kepalanya itu lonjong. Kemudian manusia-manusia ini pada saat Maldek meledak, kan Mars juga hancur kan ekosistemnya. Nah, manusia-manusia ini ngungsi di bulan ya. Jadi dulu tuh katanya bulan-bulan kita itu sebenarnya spaceship-nya mereka dan mereka pakai itu. Terus akhirnya bulannya ditaruh di orbit yang sekarang. Kemudian katanya ada bencana, ternyata lunar koloni mereka diserang sama Draco. Kemudian akhirnya mereka crash di Antartik, di kutub selatan. Jadi ada 3 mothership katanya ya yang crash. Itu kalau kodenya, kalau menurut Corygott, kodenya tuh Nina, De Pinta, dan De Santa Maria. Dan kalau menurut Corygott, ini disebut pre-Adamite, sebenarnya kan asumsinya Adam tuh muncul 6.000 tahun yang lalu. Kan ini kan lebih tua dari itu. Jadi istilah aja sih sebenarnya. Nah, menurut Corygott, peradaban ini yang menguasai dunia akhirnya, yang akhirnya jadi Illuminati dan sebagainya ya dari si Pre-Adamite ini. Ya. Nah, kemudian ada informasi lagi ya, bahwa ini sih dari beberapa macam insiders ya, bahwa tata surya kita, nggak cuma tata surya kita, bumi kita ya. Bumi kita, tata surya kita, dan sekitar 52 star cluster itu sebenarnya dulu pernah dihuni oleh peradaban yang namanya Ancient Builder Race. Nah, Ancient Builder Race itu membangun kota-kota yang sekarang itu udah ditinggalkan. Jadi sebenarnya di bawah bumi itu, kalau menurut Corygott itu ada banyak kota-kota ancient cities ya yang udah ditinggalkan. Di situ ada banyak teknologi yang udah dijarah gitu ya. Nah, Ancient Builder Race itu membuat Ancient Stargate. Nah, Ancient Stargate itu menggunakan Cosmic Web Network. Ini ada artikelnya ya. Cosmic Web itu ada artikel ilmiahnya menurut Corygott. Jadi antar sistem bintang itu ada Cosmic Web. Nah, kalau menurut Corygott itu bisa digunakan untuk transportasi ya. Jadi Ancient Stargate itu di-build menggunakan Cosmic Web Network. Nah, Ancient Builder ya kapan munculnya? Kalau menurut Corygott bisa saja mereka muncul ratusan juta tahun yang lalu atau bahkan miliaran tahun yang lalu. Ini karena Secret Space Program nggak tahu kapan munculnya, ini estimasi aja. Karena Secret Space Program banyak menemui kota-kota yang kosong. Ya.
nggak tahu ini kota siapa yang menghuni. Tapi di situ ada peninggalan teknologi-teknologi. Tapi juga itu kayaknya udah dijarah teknologinya ya kan. Terus juga nggak cuma di bawah bumi, juga di planet-planet lain, di asteroid-asteroid lain itu juga ditemukan. Jadi kalau istilahnya insidernya uh, si David Wilcock, the whole solar system itu kayak cosmic junkyard. Jadi seluruh tata surya tuh kayak kayak tempat mobil bekas gitu. Banyak sekali peninggalan yang apa building, mesin yang udah nggak dipakai gitu. Nah, disebutkan juga bahwa Ancient Builder Race tuh punya banyak weapon platform yang ukurannya segede bulan. Ini katanya mirip seperti Death Star, tapi ini ada banyak, nggak cuma satu. Dan Death Star tersebut membentuk yang namanya defensive grid. Nah, defensive grid itu yang melindungi uh, Ancient Builder Race. Jadi zaman dulu tuh Insectoid katanya nggak bisa masuk, kan itu kan yang master race yang kerjanya bikin genetik program ya. Itu nggak bisa masuk karena ada defensive grid-nya. Tapi akhirnya kan Ancient Builder Race-nya hancur kan, nggak tahu kemana, dibilang sih Ascension atau apa. Tapi mereka sebenarnya nggak tahu Ancient Builder Race itu kemana. Nah, kemudian setelah defensive grid-nya collapse, baru ET itu bisa masuk ke dalam tata surya kita. Nah, kemudian ada informasi bahwa banyak sekali building yang ditemui di tata surya itu yang dibangun menggunakan transparan metal. Ini seperti kristal gitu ya. Jadi kalau mirip seperti episode Star Trek kan ada transparan aluminium ya. Sekarang memang kita sudah bisa buat sih di bumi ini transparan aluminium. Dan itu dikatakan itu yang sebenarnya jadi bahan untuk buildingnya Ancient Builder Race. Nah, Ancient Builder Race itu kalau menurut David Wilcock ya, dia kan juga berhubungan dengan insiders ya. Itu ukuran fisiknya raksasa. Kenapa? Karena ditemukan di banyak ancient structure itu kursi-kursi raksasa, meja-meja raksasa gitu. Jadi mereka berasumsi ini yang pakai ini pasti tadinya raksasa gitu kan. Nah, informasi tentang Secret Space Program ini tidak hanya Corey Goode ya. Jadi ada juga yang namanya Emery Smith, David Adair, Jason Rice, Randy Kramer, ya, Pete Patterson, William Tompkins, Clifford Stone, Tony Rodriguez, Henry Deacon, Bob Dean, Bruce, Elena Kapulnik, Michael Reff ini kalau yang udah pernah baca tuh kalau nggak salah yang di Mars ya. Kemudian Penny Bradley, terus ada cicitnya Eisenhower, Laura Magdalene Eisenhower. Jadi sebenarnya ada banyak sekali informasi tentang Secret Space Program ini. Jadi ini saya sebutkan hanya beberapa aja ya. Oke. Kemarin disebutkan tentang Muhammad Accord minta dibahas jadi satu sesi, informasinya nggak banyak, jadi satu slide aja saya buat di sini ya. Jadi apa itu namanya Muhammad Accord? Informasi dari Corey Goode bahwa pada era Nabi Muhammad sekitar 600 AD itu Super Federation, Inner Earth Civilization, Draconian Federation Alliance dan berbagai macam ET group yang lain itu mereka berdamai ya, membuat perjanjian. Intinya itu mereka akan membiarkan peradaban manusia di permukaan itu berjalan sebagaimana mestinya secara natural. Mereka tidak akan melakukan direct kontak secara publik terang-terangan. Ya. Nah, sebelum adanya Muhammad Accord, menurut Corey Goode, itu antar ET group itu semacam perang ya, semacam gang war lah. Macam perang dan ini mengakibatkan kerugian di semua pihak ya. Nah, setelah dibuat yang namanya Muhammad Accord, konflik itu menurun. Jadi kerugian akibat konflik itu ya minimal habis itu. Kemudian katanya
planet bumi itu dibagi menjadi teritori-teritori. Makanya nggak heran kalau kita lihat di bawah bumi itu ada Draco, ada Reptilian, ada Grey gitu ya. Karena emang udah dibagi-bagi kalau menurut Corey Goode. Nah, tapi sekarang katanya itu mau diratifikasi Muhammad Accord ya. Karena ya sekarang nggak tahu kenapa sejak munculnya Spare Being Alliance yang namanya ET Group ya, lain itu kayaknya ya merasa harus diratifikasi Muhammad Accord. Mereka mungkin ada yang mau terang-terangan ya kontak, entah nggak tahu, belum jelas juga sih. Nah, terakhir referensi lama jadi untuk Secret Space Program. Jadi sebenarnya informasi Secret Space Program ini udah lama ya. Yang paling awal adalah informasi dari Kilinet BBS. Zamannya belum ada internet. Masih zamannya BBS, Bulletin Board System, tahun 1993. Itu udah ada informasi tentang Secret Space Program. Terus juga informasi yang diperoleh oleh hacker Inggris, Gary McKinnon, tahun 2000. Tentang adanya semacam United States Space Fleet. Nah, Oke, ini saya kasih ilustrasinya ya, informasi yang ada di Kilinet BBS 1993. Jadi kalau download PowerPoint ini semua header ada linknya, bisa diklik sih ya. Nah, disebutkan bahwa secara tidak sengaja seorang perwira US Navy menemukan catatan yang daftar United Federated Planet Starfleet International. Nah, ini yang ditandain pakai X ini itu ternyata adalah perwira aktif militer. Ya. Cuma ada cumanya. Kemarin itu sempat waktu di grup sekitar tahun 2012-2013, ya saya debat sama beberapa orang karena ini kan tahun 93. Nah, beberapa tahun setelah ini ternyata ya anggota dari grup ini yang namanya semacam apa ya, kayak Star Trek fans club gitu loh ya. Tapi beberapa tahun setelah ini, nggak tahu itu untuk cover story atau apa, nggak tahu ya. Tapi sekarang juga website udah nggak ada, jadi tapi waktu tahun 2012 websitenya masih ada. Ya. Nah, ini informasi awal tentang Starfleet International. Ya. Tapi waktu itu mungkin nggak banyak yang percaya ya. Ya. Nah, kemudian muncul lagi informasi dari Gary McKinnon tahun 2000. Dia hacker dari Inggris. Dia melakukan hacking ke komputer-komputer di instalasi United States Military ya, institution. Dia menemukan daftar perwira-perwira, tapi di situ judulnya non-terrestrial officer. Ya. Jadi dia bilang itu bukan Little Green Man, tapi mungkin maksudnya Earth Base. Ya. Kemudian dia menemukan juga list fleet-to-fleet transfer, tapi dibilang itu bukan US Navy ship. Kalau menurut dia itu semacam spaceship of planet. Ya. Nah, jadi ya tentu saja karena si Gary McKinnon melakukan hacking, akhirnya ditangkap ya, akan diproses pengadilan ya, si Gary McKinnon ini. Tapi informasi yang diberikan oleh Gary McKinnon itu sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena memang Secret Space Program tuh udah ada dari dulu, informasinya udah ada. Cuma baru-baru ini aja mulai lebih banyak informasinya. Oke, jadi itu adalah slide terakhir ya dari informasi Secret Space Program. Ini ya, kalau yang ini cuma himbauannya si Corey Goode untuk mengajak supaya full disclosure. Karena kalau menurut Corey Goode, kemungkinan yang bakal kita terima itu bukan full disclosure, tapi partial disclosure. Ya, antara lain yang disebutkan bahwa nanti disebutkan bahwa ET nggak ada, gitu. Yang ada adalah human yang time travel from the future dan sebagainya. Udah kelihatan sih kayaknya dari
dari Tom DeLonge gitu kan, narasinya UFO-nya Roswell itu kan apa ada aksara Yunaninya katanya, terus katanya itu human yang time travel dari future, mungkin ya seperti itu yang bakal terjadi, nggak tahu juga. Oke, mungkin untuk presentasinya mungkin cukup sampai di sini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, waktu saya kembalikan ke Mas Joseph. Tadi nih. Banyak tuh. Terima kasih Mas Nugi. Ini kebetulan udah banyak materi. Tadi aku mau nyuruh Mas Nugi berhenti dulu sebentar untuk istirahat dulu. Kita buka sesi pertanyaan.